Halo, perkenalkan saya Johan Wijaya, mahasiswa BINUS Bandung, DKV New Media. Halo, perkenalkan nama saya Stefan Ridwan, jurusan DKV New Media. Kami akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang basic fotografi. Topik-topik yang kita akan bahas itu ada apa itu fotografi, jenis-jenis kamera, apa itu segitiga exposure, ISO, aperture, shutter speed, dan angle pada pengambilan gambar. Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Jenis-jenis kamera: DSLR, mirrorless, kamera film atau analog, Polaroid, dan smartphone. Digital Single Lens Reflex atau yang lebih kita kenal sebagai DSLR adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewer finder. Nah, yang kedua adalah mirrorless. Sesuai dengan namanya, tidak memiliki cermin atau pentaprisma, jadi cahaya akan melewati lensa dan langsung ke sensor yang kemudian menampilkan tinjau gambar di layar LCD. Kamera film. Kamera ini menggunakan raw film untuk memotret gambar. Kamera film memiliki 135 dan 35 mm full frame. Kamera ini merupakan yang paling umum digunakan dan memiliki ukuran bodi yang lebih kecil dibandingkan dengan kamera film lainnya. Yang selanjutnya adalah Polaroid. Kamera Polaroid, seperti pada kamera film, juga menggunakan film. Perbedaannya yaitu kamera film menggunakan film yang berbentuk gulungan, sedangkan Polaroid memakai film yang berbentuk kotak. Kamera Polaroid banyak disukai orang karena dapat mencetak foto yang baru ditangkap secara langsung. Yang selanjutnya adalah kamera smartphone. Selain digunakan untuk berfoto-foto, kamera utama pada smartphone juga dapat fungsi untuk berbagai macam hal. Segitiga exposure. Dalam fotografi, memiliki 3 elemen dasar yaitu ada ISO, shutter speed, dan aperture. 3 elemen ini sangat berguna untuk menentukan exposure, seberapa terang dan gelap hasil foto yang sudah kita ambil. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif juga sensor kamera terhadap cahaya. Tetapi, menaikkan ISO perlu diperhatikan dalam situasi tertentu. Jika ISO terlalu tinggi atau semakin sensitif kamera terhadap cahaya, maka hasil gambar yang muncul pun akan noise. Selain itu, ISO yang tinggi juga mengurangi akurasi warna sebuah gambar. Aperture adalah bukan diafragma di dalam lensa. Ukuran bukan diafragma lensa mengatur jumlah cahaya yang masuk melalui sensor kamera. Selain menentukan jumlah cahaya yang masuk, aperture juga digunakan untuk menentukan kedalaman bidang atau yang biasa disebut dengan depth atau depth of field. Aperture juga dikenal sebagai f-number atau f-stop. Seperti contoh pada gambar, semakin kecil angkanya, maka bukan lensanya semakin besar. Berlaku juga sebaliknya, semakin angkanya besar, maka bukan kameranya semakin kecil. Seperti contoh di gambar, bagian kiri memiliki bukaan lensa yang kecil dengan angka aperture yang besar, menghasilkan gambar yang tajam pada objek beserta background-nya. Pada bagian kanan, bukaan lensa yang besar dengan angka aperture yang lebih kecil, menghasilkan gambar yang berfokus pada objek, maka background-nya akan blur atau biasa kenal dengan bokeh. Shutter speed adalah salah satu fungsi dasar pencahayaan dalam fotografi. Shutter speed digunakan untuk mengatur seberapa lama sensor kamera menerima cahaya. Kecepatan shutter ini diukur dalam satuan detik. Semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya. Seperti pada contoh di gambar, dengan angka yang lebih besar di bawah per 1, maka sensor cahaya lensa akan membuka secepat itu. Jika sudah tidak ada per, maka sensor cahaya akan terbuka selama sesuai pada angka per detiknya. Ini contoh pengambilan foto dengan shutter speed cepat. Ini contoh pengambilan gambar dengan shutter speed lambat. Topik kita yang terakhir adalah angle positioning kamera. Yang pertama, high position. High angle atau di mana kita memiringkan ke bawah kamera kita untuk menghadap ke sebuah subjek atau yang bisa disebut sebagai bird's eye view. Lalu yang kedua, eye level position. Eye level angle adalah angle di mana kamera berada di ketinggian yang sama dengan mata kita, tanpa memiringkan sama sekali. Lalu yang terakhir adalah low position. Low angle adalah di mana kita mengangkat kamera kita menghadap ke sebuah objek yang letaknya lebih tinggi di atas kita. Sekian presentasi dari kami.
Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.